Mana nih Cakep. suaranya? Bapak Iya. Ibu? Cakep. Belum, belum. Oke. Cakep. Jalan-jalan ke Kabupaten Weda. Cakep. 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 Habis itu ke Kota Biak. Cakep. Cakep. Senang sekali bertemu Bapak Ibu semua. Cakep. Cakep. Dan saya untuk sosialisasi WBK. Mantap. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu semua. Cakep. Berarti cakep. Fokus Ya, biak saja. iya, ini baru Weda dan Biak ya. Nanti baru kita Iya. pindah ke lain lagi. Sorong kah, Cakep. Manokwari kah, Merauke kah. Nah, Bu, oke. Karawang, Bu. Teori terakhir. Ya, oke Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Balai. Ini sebenarnya kita tidak, saya tidak mau apa, menerangkan lagi bahwa WBK ini apa, karena ini kita kan sudah dari tahun 2022 sebenarnya ya, 2023, 2024. Jadi ini kami sosialisasikan progres saja WBK menuju proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Sebenarnya eh, presentasi ini adalah presentasi dari Bapak Kepala Balai yang akan dipresentasikan untuk WBK nasional. Tapi kebetulan kita tidak lolos. Akhirnya eh, bahan presentasi ini saya izin menggunakan untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, kita ini sementara yang saya sosialisasikan adalah progres pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi BP3 Ambon dari tahun 2023, 2022 sebenarnya kita sudah mulai 2022, 2023 sampai 2025 sekarang. Izin sudah terganti Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, kita itu selalu komitmen ya, konsistensi. Yang itu yang saya bilang tadi dari 2022, kemudian 2023 sampai 2024 dan sekarang kita sudah masuk ke 2025. Nah, yang di 2022 ini kita melakukan persiapan Bapak Ibu untuk pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Ini persiapannya itu kemarin itu kita masih ya tanda tangan di papan. Nah, ini mulai eh, membangun secara perlahan-lahan ya Bapak Ibu ya. Ini foto penandatanganan waktu itu. Kemudian tahun 2023 itu kita sudah mulai implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dan kita sudah mendapatkan piagam penghargaan dari KKP waktu itu pada tahun 2023 untuk pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM. Tapi itu masih di lingkup KKP ya Bapak Ibu ya. Nah, pada tahun 2024 itu kita diajukan untuk pembangunan ZI menuju WBK itu di tingkat nasional, yaitu itu nanti dinilai oleh Menpan Menpan RB ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata di tahun 2024 itu kita hanya lolos di administrasi. Tapi setelah itu kita bukan gagal ya Bapak Ibu ya, kita ada sedikit yang tidak bisa kita lanjuti, maka akhirnya kita tidak lolos ya. Nah, ini yang tahun 2025 ini eh, kayaknya kita nanti akan diusulkan kembali. Kita akan diusulkan kembali untuk WBK nasional yang akan dinilai oleh Menpan RB. Jadi ini mohon dukungan Bapak Ibu semua untuk nanti eh, penilaian WBK untuk dari Menpan RB. Makanya ini kami sudah mulai melakukan sosialisasi dan nanti mungkin ada sosialisasi selanjutnya oleh ketua-ketua yang lain. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kita ada dari manajemen untuk ke WBK sendiri ini ada 6 ya, 6 area perubahan. Ada manajemen perubahan, kemudian tata laksana, kemudian penguatan SDM, kemudian akuntabilitas,
pelayanan publik, pengawasan, dan pelayanan publik. Dan terakhir juga ada komponen hasil yang di mana menyatukan semua hasil-hasil dari WBK tersebut. Nah, untuk area manajemen perubahan ini ketuanya Katimja Penyuluhan, yaitu Ibu Ines Sopalewakan, SP MSI. Nah, untuk manajemen perubahan ini sebenarnya dia adalah core sebenarnya ya. Kalau bisa dibilang itu dia adalah otaknya ya, otaknya dari eh, area perubahan semua. Karena di sini ada rencana-rencana yang akan dilakukan oleh semua area semua area perubahan itu ada di sini, ada di manajemen perubahan di sini, perubahan ini. Dan di manajemen perubahan ini sendiri, dia itu eh, kenapa dia begini? Sorry, sebentar. Jadi di manajemen perubahan itu dia juga lebih membangun kepada perubahan di BP3 Ambon itu sendiri, baik budaya kerja dan pola pikir. Nah, salah satu ya yang dibangun selama ini dan sampai saat ini mungkin tidak akan berubah yaitu Tabea. Tabea itu sendiri itu semacam kita punya apa ya? Punya ini ya kayak kalau ASN berakhlak kan. Nah, kalau Tabe itu internalnya BP3 Ambon. Nah, Tabe itu sendiri terdiri dari tangguh, yaitu siap menghadapi tantangan dalam bekerja. Nah, kemudian antusias, semangat dan komitmen dalam bekerja, bersih, siap mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani, etos kerja, berdedikasi tinggi dalam bekerja, dan akuntabel, memiliki sifat transparan dan terukur. Jadi Bapak Ibu harus bisa dalam budaya-budaya ini semua harus bisa eh, tahu bahwa ini tabiat ini adalah core-nya BP3 Ambon, tapi juga Bapak Ibu tahu eh, atau harus melaksanakan mengimplementasikannya dalam budaya kerja sehari-hari. Contoh, misalnya antusias, keterlibatan dan keaktifan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di BP3 Ambon ya, ya Bapak Ibu semua terlibat itu dengan semangat yang tinggi itu masuk dalam antusias. Kemudian bersih, siap mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Misalnya Bapak Ibu pergi melakukan penyuluhan, kemudian apakah nelayan dikasih uang, Bapak Ibu tolak, itu masuk dalam bersih. Mungkin saya tidak akan kasih satu-satu ya, karena Bapak Ibu pasti juga sudah mengerti. Yang penting Bapak Ibu, Tabea ini adalah salah satu core dari BP3 Ambon yang Bapak Ibu harus ingat dan implementasikan dalam budaya kerja sehari-hari. Kemudian ada area penataan tata laksana. Nah, area penataan tata laksana ini ketua areanya adalah Ibu Meike Sahikapi SP MSI yang saat ini juga merupakan koordinator di bidang budidaya ya, koordinator instruktur bidang budidaya. Untuk penataan tata laksana ini sebenarnya dia lebih ke penataan SOP ya, pengawasan, penataan dan pengawasan pelaksanaan SOP di lingkungan kerja BP3 Ambon. Nah, pengawasan SOP ini sendiri menyangkut pelayanan publik, kemudian mutu pelatihan, kemudian SOP-SOP yang mungkin dari eh, proses yang sangat panjang, bagaimana caranya ada perubahan sehingga proses itu bisa dipercepat dengan cara digitalisasi. Nah, ini kalau SOP kita itu untuk mutu pelatihan itu kita sudah ada sertifikasi ISO ya 9001-2015 yang memang setiap tahun itu secara berkala. Nah, ini juga ada berbagai macam video-video kita untuk apa? Untuk mutu-mutu pelatihan dan pelayanan publik kita. Nah, yang saya bilang tadi ada SOP yang seharusnya panjang tapi kemudian diperpendek dan diefisiensi sehingga lebih lebih berfungsi dengan baik itu melalui digitalisasi ini eh, ada beberapa aplikasi yang kita sudah laksanakan dari tahun 2023 yaitu Si Pintar dan Si Mekdi. Dan sekarang untuk 2025 ini kita ada juga yaitu Elok Care. Elok Care itu adalah eh,
aplikasi logbook ya, semacam logbook kinerja tapi untuk PJLP. Nah, untuk kalau si Pintar sendiri, kalau misalnya dulu pendaftaran untuk layanan pelatihan BST itu dari daerah harus datang ke Ambon, mungkin membutuhkan beberapa hari. Nah, ini SOP-nya jadi cepat karena pendaftarannya bisa eh, online ya, pendaftaran online melalui aplikasi Si Pintar 25 menit saja sudah bisa. Kemudian efisiensinya di mana? Di mana biaya pendaftaran? Misalnya kalau dulu orang dari Ternate misalnya kalau mau datang pendaftaran pelatihan BST harus ke Ambon. Nah, itu kan butuh biaya sekitar 7 juta lah kalau bolak-balik. Nah, sedangkan kalau melalui aplikasi Si Pintar, Bapak Ibu tinggal download di Bapak Ibu punya HP, jadi tidak perlu uang ya, mungkin hanya pulsa juga kan, pulsa itu Bapak Ibu kan pakai untuk Facebook dan lain-lain. Jadi tinggal download aplikasi Si Pintar lalu bisa daftar melalui aplikasi Si Pintar. Jadi biayanya tidak ada, efisien. Kemudian untuk si MACD ini dia menghasilkan data termutakhir. Jadi Bapak Ibu si MACD ini kita punya aplikasi namanya si MACD itu berupa server di mana semua data-data dari setiap bagian itu kita masukkan ke situ. Sehingga kalau misalnya pekerjaan yang kita sekarang kan pekerjaannya sudah dari mana saja ya Bapak Ibu ya, dari mana saja sehingga si MACD ini bisa kita gunakan kalau misalnya kita tidak bisa hubungi si A di bagian misalnya di Ibu Murni di si A di bagian kepegawaian kita tinggal buka di si MACD itu sehingga data-data semua sudah ada di situ. Nah, itu semua Bapak Ibu SOP-nya jadi lebih cepat dan lebih ringkas. Nah, ini sebenarnya sudah ada tadi yang saya sudah terangkan, ada di sini semua. Di mana kalau si MACD standar internasional sudah, kemudian pendaftaran BST sudah cepat, efisiensi, kemudian kalau si MACD data internal tersimpan secara digital, kemudian layanan informasi publik secara terbuka melalui sosial media juga. Nah, untuk yang ketiga area perubahan, area WBK yaitu penataan sistem manajemen SDM. Yang ketuanya adalah Ibu Rahel Fatimena, yang sekarang juga adalah Katija Sarana Prasarana dan Kepegawaian. Nah, Bapak Ibu, kenapa Ibu Ibu Rali itu SKP, SKP, setiap saat itu SKP. Nah, ini dia. Karena Ibu Rali itu di penataan sistem manajemen sumber daya manusia, karena kita itu harus ada penilaian predikat kinerja kinerja tiap tahun. Nah, ini ada penetapan kinerja pegawai, kemudian penerapan aturan disiplin atau kode etik pegawai, di mana kemudian peningkatan kompetensi pegawai, perencanaan dan perekrutan pegawai semua masuk di penataan sistem manajemen SDM. Jadi yang Ibu Rali lakukan setiap saat di apel itu mengingatkan Bapak Ibu semua itu adalah penataan sistem manajemen SDM. Dan itu adalah semua adalah bentuk pengendalian. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya Bapak Ibu untuk SKP dimasukkan, diisi karena ini semua adalah salah satu penilaian WBK juga. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi bisa jadi penilaian WBK kita bisa turun ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon bantuannya untuk SKP SKP. Masa tiap tahun Ibu Rali harus marah-marah terus tiap triwulan. Harusnya Bapak Ibu sudah kan ini sudah beberapa tahun kan SKP ini seharusnya sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini juga ada sistem informasi kepegawaian yang memang dipakai dari pusat ya. Ada yang tadi kalau dari daerah dari kita sendiri namanya SIPMEK di BP3 Ambon. Kalau dari pusat ada pegawai KKP, kemudian aplikasi MySN serta SI ASN milik BKN. Nah, yang kita baru bikin di 2025 ini yang juga sebenarnya adalah salah satu penataan sistem manajemen SDM juga yaitu Elocare yang tadi saya bilang tapi ini memang untuk PJLP karena kalau dari ASN itu kan ada SKP sehingga kita buat untuk PJLP namanya Elocare di mana ini merupakan sistem penilaian kinerja PJLP secara update dan terukur. Jadi kalau dari pusat itu minta kita sudah ada di sini Elocare ini. Kita lanjut.
Nah, kemudian ada komponen area penguatan akuntabilitas. Ketuanya juga saya. Jadi saya selain ketua WBK juga adalah ketua area penguatan akuntabilitas. Kalau penguatan akuntabilitas ini lebih ke kinerja ya Bapak Ibu ya, kinerja. Dan nanti sakit, kemudian Bapak Ibu sering mungkin dengar namanya nilai kinerja organisasi. Jadi iku-ikunya Bapak Ibu yang Bapak Ibu laksanakan itu masuk di sini. Area penguatan akuntabilitas. Nanti kita ukur setiap saat ini. Nah, di dalam penguatan akuntabilitas ini ada keterlibatan pimpinan, di mana Bapak Kepala Balai itu terlibat dari perencanaan kegiatan di BP3 Ambon, kemudian perencanaan itu berupa penyusunan RKKL, perjanjian kinerja yang iku-iku yang Bapak Ibu sudah sekarang laksanakan itu dia masuk, dia itu direncanakan juga oleh Bapak Kepala Balai. Kemudian sampai Rensra. Kemudian untuk ada juga peningkatan kapasitas SDM akuntabilitas, itu sebenarnya lebih internal ya. Kemudian laporan kinerja tepat waktu dan yang paling penting sebenarnya peningkatan capaian kinerja nilai kinerja organisasi. Jadi Bapak Ibu bikin iku-iku itu setiap tahun itu nanti akhirnya dapat nilai kinerja organisasi setiap tahun. Dan nilai kinerja organisasi kita supaya WBK kita lolos itu harus tiap tahun itu naik. Jadi harus kayak seperti ini 2022 104,04, kemudian 2023 104,84. Naik ya Bapak Ibu ya, tahun 2024 ini naik juga mungkin 106,12. Nanti 2025 harus lebih naik lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya bekerja untuk target-target IKU yang mungkin sudah di-share oleh Ibu Ine harus dikejar ya Bapak Ibu ya, harus memenuhi target kalau bahkan bisa itu akan eh, melebihi target sedikit supaya kita punya NKO tahun 2025 juga bisa naik. Wah, saya ini paling data. Kemudian ada area penguatan pengawasan. Nah, area penguatan pengawasan ini di tahun 2022 sampai 2024 itu ketuanya adalah Pak Eka Dasa Priantara. Tapi memang sekarang Pak Eka Dasa mungkin akan lebih fokus ke kegiatan kerjasama sehingga ketuanya adalah diganti dengan Ibu Oan atau Johanna Loretta Tenu yang merupakan Widya Iswara ya, Widya Iswara muda. Di kita Widya Iswara tinggal 2 orang ya, Pak Ibu Oan dengan Pak Fajar. Nah, untuk area penguatan pengawasan ini lebih ke pengawasan akuntabilitas sebenarnya. Pengawasan akuntabilitas dan pengawasan pelayanan publik. Nah, dia itu lebih ke menginformasikan untuk anti gratifikasi. Makanya Bapak Ibu kalau sering lihat video-video kita ya, video-video kita di media massa itu di TikTok, di Instagram itu lebih banyak ke eh, pengawasan ya, lebih ke misalnya gratifikasi, pelayanan publik ini sebenarnya ada di penguatan pengawasan juga sebagai salah satu announcement ya atau himbauan. Kemudian kita juga setiap hari itu kita ada PIN ya Bapak Ibu ya, kita selalu menggunakan PIN. Kemudian ada pengaduan, kita ada link-link pengaduan yang kita juga sudah share di medsos-medsos ya, kita sudah share di medsos-medsos. Jadi Bapak Ibu tolong kalau misalnya di medsos itu di like, kemudian di komen juga. Nah, salah satu untuk pengawasan ini penilaian dari eh, kemarin itu penilaian Ijen atau penilaian Ijen sebenarnya bahwa di area penguatan pengawasan ini kita belum punya suatu sistem internal untuk pengawasan. Nah, saat ini kami sedang mengerjakan ini namanya SIAWAS, yaitu Sistem Pengawasan Akuntabilitas dan Transparansi. Sebenarnya ini SIAWAS ini lebih ke pengawasan untuk flow atau proses permintaan untuk kegiatan. Nanti anggarannya dari mana muncul kemana itu nanti kita tidak secara manual lagi, tapi mungkin melalui sistem pengawasan akuntabilitas dan transparansi atau SIAWAS ini, sehingga ini juga mungkin menjadi salah satu komponen pengungkit di area penguatan pengawasan.
Nah, kita di area penguatan pengawasan juga ini kita sudah punya penyuluh anti korupsi yaitu salah satunya adalah Mas Arief. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin kita salah satu apa eh, visi kita juga ya bahwa mesti harus ada penyuluh anti korupsi yang lain yang nanti kita mungkin cari-cari apa informasi di mana atau Bapak Ibu penyuluh mungkin bisa cari informasi di mana juga mungkin bisa menjadi penyuluh anti korupsi juga selain menjadi penyuluh perikanan juga supaya memperkaya ya untuk BP3 Ambon. Dan yang terakhir ini adalah area peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketuanya Pak Fajar NL yang juga adalah Widya Iswara Muda. Nah, peningkatan pelayanan publik ini sebenarnya core-nya juga di BP3 Ambon. Artinya BP3 Ambon ini jualannya ini kan sebenarnya pelatihan. Nah, pelatihan produknya ya, bukan jual ya itu bahasanya lah jualan atau produknya yaitu pelatihan dan pelatihan yang layanan kita sekarang ini adalah pelatihan BST. Nah, pelatihan BST ini harus diperkuat dengan pelayanan publik yang baik. Eh, Produk kita harus diperkuat dengan pelayanan publik yang baik, di mana standar pelayanannya harus bagus, di mana selalu dilakukan review ya, review setiap tahun itu kita selalu standar pelayanan kita review. Kemudian harus ada pengaduan, pengelolaan pengaduan. Jadi kita ada punya pengaduan sehingga kalau layanan publiknya tidak bagus bisa dilakukan pengaduan di aplikasi lapor. Kemudian pelayanan prima. Nah, kita BP3 Ambon ini sudah dari tahun berapa ini memang sangat jor-joran untuk pelayanan prima ya Bapak Ibu ya. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi Ijen 3 itu kita tahun lalu itu pelayanan prima kita mendapat predikat pelayanan prima dengan nilai sebesar 4,51. Mudah-mudahan tahun ini walaupun ada efisiensi tidak berpengaruh kepada nilai pelayanan prima juga. Ini yang kita memang usahakan pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan. Nah, untuk pelayanan publik juga ini setiap tahun juga kita akan melakukan penilaian ya, penilaian kepuasan masyarakat melalui SKM setiap triwulan sebenarnya. Jadi triwulan 2000 dari 2022 sampai 2024 ini nilai SKM kita rata-rata di atas 85%. Sehingga bisa dilihat dampak dari pelayanan publik kita itu dari tahun ke tahun ini kita punya PNBP itu selalu meningkat ya Bapak Ibu ya dibandingkan dengan target. Ya, Bapak Ibu, ini yang untuk si pintar yang tadi saya sampaikan, kita ada dapat penghargaan piagam juga pada tahun 2023 untuk inovasi pelayanan publik kelompok umum kompetensi inovasi pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, ini aplikasi si pintar yang tadi sudah saya sampaikan sebelum dan sesudahnya. Kalau sebenarnya ini memperpendek SOP ya, yang SOP yang sangat panjang dan lama ini memperpendek SOP dan dampaknya seperti ini. Yang kalau misalnya identifikasi kebutuhan harus membutuhkan minimal 4 hari, bisa jadi 1 hari saja. Kemudian biaya pelaksanaan identifikasi kebutuhan yang kita harus turun ke daerah-daerah sekarang tidak bisa melalui aplikasi saja. Kemudian pendaftaran yang tadi saya sampaikan yang bisa dapat 7 juta, mungkin sekarang RP0 karena bisa daftar dari aplikasi. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang belum pernah datang ke BP3 Ambon, kita punya sarana prasarana di ruang pelayanan publik ya. Ada TV yang kita nanti lengkapi dengan nomor antrian sehingga kalau para konsumen datang itu kita tinggal kasih nomor antrian, mereka tunggu. Kayak di bank-bank lah Pak, Bapak Ibu. Kemudian ada ruang menyusui, ada tempat bermain anak, kemudian ada ruang tunggu. Kemudian kita juga di depan kantor itu ada gazebo dan eduwisata. Ini adalah salah satu eh, ini juga yang untuk SEV ya. SEV juga masuk di sini. Kemudian kita punya petugas pelayanan terpadu, kita punya pelayanan kesehatan, pelayanan PPID, dan alat bantu disabilitas. Nah, ini capaian BP3 Ambon sampai 2022 sampai 2023. Sebenarnya 2024 ada juga yang mungkin belum saya update.
Nah, ini kita punya salah satu inovasi juga ya, namanya aquaculture terracing system. Bapak Ibu kalau yang belum pernah datang ke sini, kita itu sudah ada alat budidaya lobster, model Actes itu yang dibilang aquaculture terracing system. Sekarang ini kita dalam proses haki ya, paten untuk mempatenkan alat tersebut. Efektif dan efisiensinya yaitu penggunaan air lebih hemat, bisa dipindahkan sesuai keinginan, tidak membutuhkan ruang yang luas, dan jumlah penebaran lebih meningkat. Dan tingkat kehidupan juga yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan di alam. Nah, ini kontribusi BP3 Ambon terhadap SEV. Kalau Bapak Ibu belum pernah datang ke sini, ada kita buat pembangunan gapura SEV dari depan masuk. Kemudian setiap saat itu ada gerakan bersih poka pantai. Kemudian penyuluh biasanya berhasil mendampingi beberapa pelaku utama. Kemudian kalau di sini tidak ada ya. Kita itu jalan ya, jalan itu Bapak Ibu jalan di depan dulu tuh rusak, hancur. Nah, dengan kontribusi kita dan SCV, jalan ini dia nomor 8, pengaspalan jalan sepanjang 650 meter dengan lebar 6 meter, akses masuk kawasan SCV. Hasil MOU dengan Pemda Kota Ambon. Kemudian pengembangan idul-wisata di kawasan Smart Fisheries Village. Nah, ini juga aplikasi Sipitar sudah pernah di benchmarking di BRBP BAPP Maros. Karena salah satu persyaratan juga bahwa aplikasi kita itu harus diadopsi atau setidaknya minimalnya di benchmarking ke eh, satker lain. Nah, ini sudah pernah di benchmarking oleh BRPBA PPP Maros yang di benchmarking oleh Bapak Kepala Balai sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang dari eh, kita ajukan pada saat penilaian TPN ya, penilaian TPN tahun lalu ini. Nah, kita ada beberapa, ya ini kita tidak lulus ya Bapak Ibu, ditulis di sini tidak lulus. Nah, ini makanya kita di tahun ini kita berusaha juga Bapak Ibu, kalau misalnya memang sudah saya tanya ke pusat, katanya kemungkinan besar kita diusulkan. Sehingga kalaupun diusulkan, ini yang harus kita perbaiki. Ada beberapa hal yang kita perbaiki sampai 7. Nah, ini salah satunya mungkin memastikan bukti dukung LHKN. Jadi Bapak Ibu yang sudah LHKAN nanti atau SPT tolong dimasukkan ke link-link yang tersedia ya Bapak Ibu ya. Link-link yang tersedia itu merupakan minimal minimal Bapak Ibu membantulah di situ ya Bapak Ibu ya untuk ketersediaan atau tindak lanjut lagi nanti WBK di 2025. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu secara cepat saya sampaikan sosialisasi WBK. Mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk eh, kelanjutan dan kelancaran BP3 Ambon menuju WBK di tahun 2025. Kalau misalnya diusulkan untuk penilaian ke TPN ya Bapak Ibu ya, Insya Allah kalau diusulkan, mohon bantuannya Bapak Ibu semua untuk mendukung WBK ini sehingga Insya Allah nanti lolos di tahun 2025. Ya, Amin, itu amin, saja amin. Bapak Ibu mungkin supaya cepat. Eh, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu ada. Ya, silakan Bapak. Siapa Pak? Ini dengan Pak Ronald Lawalata. Oh, Pak Rona, mana wajahnya Iya, Pak? Ibu. Ini Ya saya Pak. saran kalau boleh Ya. aplikasi tersebut Ibu dorang tolong buat dalam bentuk salinan baru kirim ke WA kami masing-masing supaya kami mudah mempelajarinya. Oh ya, untuk anunya nanti kita kirim Pak. Tapi sebenarnya sudah dari tahun berapa itu kita kayaknya sudah share di grup Pak. Sudah dari Iya, tahun tapi berapa itu sudah kita share. Tapi nanti kita share kembali untuk manualnya ya Bapak. Jadi iya Pak, iya. mungkin Terima kalau Bapak kasih mau banyak lihat Ibu. itu nanti Bapak Iya, di HP itu kan ada Play Store ya. ada. Di Play Store itu ada aplikasi Si Pintar BP3 Ambon. Coba Bapak Bapak cari saja Si Pintar BP3 Ambon, pasti Iya, ketemu lalu di-download. Nah, itu sudah. iya. Ya, Oke, terima kasih Bu. terima kasih Pak Ronald. Ya, Izin terima ada kasih lagi. Ibu.
Bapak Ibu nanti eh, absennya nanti di-share oleh host ya di chat untuk diisi supaya ini adalah salah satu data dukung juga untuk semua area kehadiran Bapak Ibu di sosialisasi anti korupsi sosialisasi pembangunan zona integritas ini. Bapak Ibu nanti untuk minggu depan nanti saya minta waktu juga untuk sosialisasi untuk area pengawasan yaitu SPIP dan COI atau benturan kepentingan ya Bapak Ibu ya. Nanti pada saat apel saya minta izin juga waktu sebentar seperti ini. Ya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain supaya kalau tidak ada kita akhiri sosialisasi. Mbak Wati, mungkin saya tambahkan sedikit. Oh iya, silakan Pak. Jadi hanya informasi saja buat teman-teman semua untuk aplikasi Si Pintar saat ini mungkin belum bisa dibuka karena ini kan lagi ada apa? Ada ada pemindahan ya dari apa? Karena dari Pusdatin jadi ada maintenance itu memang agak lama ini. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa diakses kembali karena kemarin ada pemindahan dari server lokal ke servernya Pusdatin. Ya, jadi Pusdatin sudah memberikan server secara virtual, cuman masih dalam proses apa, maintenance untuk pemindahannya. Jadi ini mungkin butuh waktu. Mudah-mudahan selesai Lebaran, mudah-mudahan sudah bisa diakses ya. Sehingga ya mohon bantuannya kembali kalau ada misalnya pelatihan-pelatihan kayak yang kemarin di Tual yang setelah pelatihan itu silakan kalau daftar nanti di Si Pintar ya pelatihan-pelatihan kepelautan tentunya. Mungkin itu hanya tambahannya kalau masalah WBK ini ya saya harap kita tetap ada dukungan teman-teman semua karena ya kita usinya masih tetap sama ya pelatihan dan penyuluhan. Jadi pelayanan publik kita ini bukan cuman pelatihan saja tetapi penyuluhan juga merupakan bagian daripada pelayanan publik daripada WP3 Ambon. Nah, kalau pelatihan ini kan kita secara langsung ini kalau di penyuluhan kan teman-teman di lapangan. Ya, jadi saya harap ini tetap berkolerasi karena ujung-ujung daripada WBK ini kan sebenarnya pelayanan publik ya dari tadi yang sudah disampaikan Ibu Wati, mulai dari manajemen apa manajemen perubahan, bagaimana merubah pola pikir mindset kita. Setelah itu kita sudah bisa merubah pola pikir cara kerja kita, baru dibuatkan tadi ya, dibuatkan SOP-nya ya di tata laksana ya. SOP supaya sesuai baru penguatan SDM-nya juga di Burali ya, bagaimana SDM-nya harus bekerja sesuai dengan TUPSI dan sesuai dengan ini, baru nanti ada penguatan akuntabilitasnya, penguatan pengawasan harus, dan dari 5 area ini ujungnya adalah area terakhir bahwa pelayanan publik kita bagus. Pelayanan publik kita adalah pelatihan dan penyuluhan kita melayani masyarakat dengan baik. Karena ujungnya semua pembangunan zona integritas ini ya ujung-ujungnya itu pelayanan publik bahwa kita bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Jadi kalau ada teman-teman penyuluh punya ide juga silakan ya kalau ada inovasi-inovasi memang saat ini inovasi-inovasi ini kan baru sebatas di kantor ya terkait dengan pelayanan-pelayanan kayak tadi ada kita lagi sudah ada logbook jadi seluruh tenaga non ASN di kita yang masuk PJLP outsourcing itu semua sekarang juga kinerjanya logbooknya diisi setiap harian ya jadi sudah ada. Nanti dalam waktu dekat mungkin pengawasan akan ada bentuk karena semua kita bekerja secara digital ke depan tidak ada lagi pegang kertas-kertas kita tidak akan melihat lagi kertas ke depan Bapak Ibu sekalian teman-teman semua. Jadi di kantor pun kita sudah sangat dibatasi pakai kertas. Semua basisnya sudah digital. Saya kira itu Mbak Wati dari saya tambahan terima kasih. Terima kasih Pak atas tambahannya. Ya Bapak Ibu ya, semua mohon dukungannya semua untuk kita. Kalau misalnya nanti kita maju untuk penilaian TPN. Kita semangat ya Bapak Ibu ya. Walaupun di era efisiensi ini, ya kita tetap semangat. Kalau bisa kita menang, kita lolos ya Insya Allah. Nah, ini butuh dukungan Bapak Ibu semua dan doa Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan karena memang ada sosialisasi lagi ya Bapak Ibu ya dari Ibu ini yang harus lanjut. Ya, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya. Saya izin live ya Bapak Ibu.